Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah TK Kombinatorika 1, Ibu Dr. Ismawati Ramdhani MSI, yang kami banggakan serta kami cintai rekan-rekan yang menyaksikan presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 yang mengangkat sebuah tema atau sebuah jurnal yang kita bahas, yaitu dengan berjudul suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah minimum spanning tree menggunakan algoritma pengoptimalan koloni semut yang dimodifikasi. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Mutakin sebagai moderator. Ada rekan saya Alia Nur Hayati dan ada rekan saya juga Rahmiati Muhyiddin. Nah, alur pemaparan dari presentasi kali ini, yang pertama ada abstrak, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Nah, masuk ke abstrak. Dalam kehidupan nyata, orang sering ingin melakukan tugas dengan biaya yang serendah mungkin, sambil mempertimbangkan waktu, perjalanan, dan jarak. Nah, istilah minimum spanning tree mengacu pada spanning tree yang memiliki bobot yang paling rendah, di mana spanning tree ini dibuat ketika setiap titik yang dihubungkan oleh sisi saling terhubung dan tidak memiliki cycle di dalamnya. Nah, masalah minimum spanning tree diselesaikan dengan menggunakan berbagai metode yang telah dipublikasikan dalam literatur. Dalam beberapa literatur memberikan jawaban yang terbaik untuk minimum spanning tree pada graf tak berarah menggunakan algoritma prime dan algoritma Kruskal. Nah, algoritma and colony optimization merupakan sebuah metode heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah komputasi yang dapat disederhanakan untuk menemukan rute terbaik yang dimodelkan dengan graf. Nah, algoritma ini dikembangkan berdasarkan bagaimana semut mencari makanan atau mencari rute dari sarang mereka ke sumber makanan saat mencari makanan. Nah, literatur ini mengusulkan teknik baru dan metode yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah dengan skala yang paling besar dan menentukan minimum cost spanning tree dan graf dari graf tak berarah berbobot yang saling terhubung dengan iterasi yang lebih sedikit menggunakan modified and colony optimization algorithm. Nah, ketika graf memiliki banyak titik, metode pendekatan baru ini lebih sederhana dan lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma lain yang ada, dan kami membandingkan dengan algoritma frame dan algoritma Kruskal juga bisa mendapatkan hasil yang sama. Nah, yang kedua adalah landasan teori yang akan dibahas oleh Alia Nur Hayati. Mangga. Di sini ada beberapa definisi dasar. Yang pertama itu tentang graf itu sendiri, di mana sejarah teori graf itu dimulai pada abad ke-18 dengan penelitian matematika Swiss, yaitu Leonhard Euler. Dan pada tahun 1736, Euler ini memperkenalkan teori graf dalam makalahnya yang terkenal dengan judul The Seven Bridges of Königsberg. Dalam makalah tersebut, Euler itu memecahkan masalah apakah ada jalur yang melalui 7 jembatan di kota Königsberg yang melintasi setiap jembatan hanya tepat sekali tanpa harus melewati jembatan yang sama 2 kali. Nah, Euler menggunakan representasi dari graf untuk menyederhanakan masalah tersebut dan mengembangkan konsep jalan Eulerian atau jalan yang melintasi setiap sisi tepat sekali, dan juga sirkuit Eulerian, yaitu sirkuit yang melintasi setiap sisi tepat sekali dan kembali ke simpul awal. Nah, sebuah graf G itu didefinisikan sebagai himpunan terurut dari sejumlah titik vertex yang dihubungkan oleh sisi Edge. Selanjutnya di sini ada derajat vertex. Nah, derajat suatu titik dalam graf tak berarah adalah sisi yang saling terhubung terhadap titik tersebut. Nah, jika graf berisi loop, maka loop pada titik berkontribusi 2 kali lebih banyak ke titik itu. Derajat dari titik V dalam graf G dilambangkan dengan degree V atau delta V. Di sini ada contoh graf terhubung. Di sini ada kumpulan atau himpunan titik V pada graf G, di mana ada titik W, ada titik X, ada titik Y, dan juga ada titik Z. Kemudian ada himpunan sisi dari graf G, di mana sisinya itu ada WX, XX, WY, YW, XY, YZ, ZY, dan YZ. Dan juga di sini ada derajat dari titik-titik. Yang pertama ini titik W memiliki 3 derajat, lalu titik X ada 4,
kemudian titik Y ada 6, dan titik Z ada 3. Selanjutnya. Nah, di sini ada definisi dari ketetanggaan titik. Pada graf G yang terdiri dari kumpulan titik dan sisi, itu dalam dua sisi dikatakan bertetangga jika kedua titik tersebut dihubungkan oleh sisi. Nah, kemudian di sini ada subgraf. Subgraf dari graf G adalah graf dengan titik-titik yang memiliki VG dan sisi-sisi yang memiliki EG. Subgraf dari graf dapat diperoleh dengan menghapus sisi atau titik dari graf yang diberikan. Contohnya seperti pada gambar, di mana terdapat dua subgraf. Yang pertama yaitu graf yang dihilangkan titiknya. Yang kedua, subgraf yang dihilangkan sisinya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada definisi dasar yang akan dibahas oleh Ami atau Rahmiati Muhyiddin. Mangga. Baik, terima kasih. Untuk definisi dasar selanjutnya itu ada graf beraturan, di mana graf beraturan ini adalah graf yang setiap titiknya memiliki nilai yang sama dengan derajat sebagai graf sederhana. Kemudian ada loop atau putaran, di mana loop ini definisikan dalam graf sebagai sisi yang memiliki kesamaan start dan end titik, atau menggabungkan titik ke dirinya sendiri. Kemudian ada cycle atau circle, yaitu sebuah cycle didefinisikan sebagai setiap lintasan yang dimulai dan berakhir di titik yang sama. Nah, pada gambar 3 di atas ini, G1 itu yaitu graf yang memiliki loop, dan G2 ini yaitu graf yang memiliki cycle. Next. Kemudian ada definisi dari graf berarah dan graf tidak berarah. Sisi dalam graf tak berarah tidak memiliki arah, dan sisi dalam graf berarah memiliki arah. Setiap sisi dapat dilalui di kedua arah, menunjukkan dua arah hubungan. Graf tidak berarah dan graf dengan 5 titik dan 6 sisi digambarkan pada gambar di bawah. Nah, ini adalah gambar 4, yaitu graf berarah, di mana setiap titiknya ini memiliki arah. Arahnya itu dilambangkan dengan panah, dan gambar 3 merupakan graf tak berarah yang dimana setiap titiknya ini tidak memiliki arah. Next. Kemudian ada definisi dari spanning tree, minimum spanning tree, dan minimum weight spanning tree. Spanning tree merupakan graf terhubung tak berarah dari graf asli yang terdiri dari semua titik dalam graf tersebut dan subset dari semua sisi yang memiliki bobot dan yang memiliki bobot dan tidak membentuk siklus. Kemudian ada minimum spanning tree, yaitu adalah spanning tree di mana jumlah bobot sisi yang terkecil. Nah, berat dari spanning tree ini adalah jumlah bobot yang diberikan pada sisi dalam tree. Lalu ada minimum weight spanning tree atau pohon rentang berat minimum, adalah spanning tree yang paling sedikit sisi bobot kumulatifnya. Nah, itu terdiri dari semua titik dari graf yang sama. Nah, buat minimum weight spanning tree adalah penjumlahan dari bobot yang diberikan ke masing-masing sisi spanning tree. Nah, jika graf terhubung tak berarah, di mana graf G itu memiliki himpunan titik V, G, kemudian minimum spanning tree ini definisikan sebagai graf G, di mana memiliki himpunan titik V, E aksen, dan E aksen ini himpunan bagian dari E. Nah, berat dari minimum spanning tree didefinisikan sebagai persamaan, di mana W T besar sama dengan sigma dari E, elemen dari T besar, kemudian W dikali E aksen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Baik, di sini ada algoritma Prims. Algoritma Prims itu adalah algoritma greedy yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree atau MST pada sebuah graf terhubung berbobot positif. Algoritma ini memulai dari satu titik dan secara bertahap menambahkan titik lainnya untuk membentuk MST. Algoritma Prim pertama kali dikembangkan oleh Wojciech Jarnik pada tahun 1930, kemudian dikembangkan oleh R.C. Prim pada tahun 1957 dan E.W. Dijkstra pada tahun 1959. Algoritma ini secara bertahap memilih sisi dengan bobot terendah yang terhubung dengan titik yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya saya kembalikan ke Rahmi.
Kemudian penjelasan mengenai algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah algoritma greedy yang digunakan untuk mencari minimum spending tree atau MST pada sebuah graf terhubung berbobot positif. Algoritma ini memiliki sisi dengan bobot terkecil pada setiap tahap dan membangun MST dengan menggabungkan titik-titik yang terhubung oleh sisi-sisi tersebut. Algoritma Kruskal pertama dikembangkan oleh Otakar Boruvka pada tahun 1926, kemudian dikembangkan lagi oleh seorang ilmuwan komputer yang bernama Joseph Kruskal pada tahun 1956. Algoritma ini mengurutkan sisi berdasarkan bobotnya secara bertahap dengan memilih sisi terkecil yang tidak membentuk siklus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sadam. Baik, yang selanjutnya ada algoritma colony smooth atau ACO. Nah, algoritma ACO ini adalah algoritma metaheuristik yang terinspirasi dari perilaku colony smooth dalam mencari makanan. Algoritma ini diperkenalkan oleh Marco Dorigo pada tahun 1992 untuk memecahkan masalah optimasi kombinatorial. Nah, algoritma ACO bekerja dengan mensimulasikan perilaku semut yang mencari makanan dan meninggalkan jejak feromon untuk menandai jalur yang telah dilewati. Jika feromon tersebut menjadi petunjuk bagi semut lain untuk memilih jalur yang telah terbukti efektif dalam mencari makanan, di mana semakin cepat setiap semut pulang pergi melalui rute tersebut, maka feromon yang menguap lebih sedikit. Begitu pula sebaliknya, jika semut lebih lama pulang pergi melalui rute tersebut, maka feromon yang menguap lebih banyak. Nah, penguapan feromon berperan untuk mencegah stagnasi, yaitu suatu situasi di mana semua semut berakhir dengan melakukan rute yang sama. Nah, dalam algoritma ACO, solusinya dikodekan sebagai jalur yang dilalui oleh semut, dan feromon dianggap sebagai informasi untuk berkomunikasi antara semut yang disimpan oleh semut mengenai kualitas jalur yang telah dilewati. Adapun tahapan-tahapan algoritma ACO, yang pertama ada inisialisasi. Nah, di mana inisialisasi ini yaitu kita menentukan nilai-nilai atau tetapan awal dari parameter, di mana ada intensitas jejak feromon atau TIJ, banyaknya titik atau N, termasuk koordinat titik X dan Y, atau jarak antara titik DIJ, atau tetapan siklus semut Q, ada tetapan pengendali intensitas jarak semut atau alpha dengan alpanya itu lebih dari 0, tetapan pengendali visibilitas atau beta dengan beta lebih dari 0, visibilitas antara titik NIJ, tetapan penguapan jejak semut atau RO dengan interval yaitu RO lebih dari sama dengan 1 dan RO kurang dari sama dengan 1. 0. Dan Ncmax adalah jumlah siklus maksimum. Yang kedua ada pemilihan jalur. Setiap semut dalam koloni dilakukan eksplorasi untuk mencari solusi yang optimal, di mana semut memilih titik berikutnya berdasarkan aturan transisi probabilitas yang bergantung pada nilai feromon dan jarak antara node-node yang dilalui. Adapun persamaan dari mencari nilai probabilitas setiap jarak antara titik ke titiknya, yaitu ada probabilitas dari semut K, di mana titik I dan J yaitu sama dengan TIJ pangkat alfa dikali NIJ pangkat beta dibagi dengan sigma TIU pangkat alfa dikali NIJ pangkat beta jika I dan J elemen dari JK. Nah, persamaan kedua ini menunjukkan bahwa jika jalur tersebut akan dikunjungi semut, maka hitung probabilitas sebaliknya. Nah, jika tidak akan dikunjungi, maka nilainya itu sama dengan 0, di mana probabilitas PK dari titik I ke J merupakan probabilitas dari semut K, dan pada titik IJ menuju ke dari titik I menuju titik J, di mana NIJ merupakan inverse matrix dilakukan dengan menggunakan persamaan 3, yaitu NIJ sama dengan 1 per DIJ. Nah, sedangkan DIJ merupakan jarak antara titik I ke J dapat dicari dengan menggunakan persamaan DIJ sama dengan dalam kurung XI dikurangi XJ ditambah YI dikurangi YJ. Nah, di mana pada persamaan ini jika hanya diketahui titik koordinatnya saja. Nah, yang ketiga ada peningkatan feromon. Nah, setelah semua semut menemukan jalur terbaiknya, nilai feromon pada jalur tersebut ditingkatkan.
Nah, semakin optimal jalur yang dilalui oleh semut, maka semakin tinggi nilai feromon yang ditingkatkan. Aturan pemboran feromon diterapkan dalam persamaan berikut. Itu ada to IJ sama dengan dalam kurung 1 dikurangi rho dikali to IJ ditambah sigma K-nya 1 sampai M delta to dari semut K ke titik IJ. Nah, di mana parameter rho ini dengan interval rho kurang dari 1 dan rho kurang dari sama dengan 0. Nah, adalah tingkat evaporasi feromon, di mana M merupakan banyaknya semut dan delta T to K dari titik I ke J adalah jumlah perubahan intensitas feromon dari setiap semut. Nah, jumlah tersebut didefinisikan sebagai persamaan kelima, yaitu delta atau dari semut K ke titik IJ sama dengan Q dibagi dengan LK. Nah, dalam persamaan ini menunjukkan jalur IJ ada dalam memori. Maka hitung perubahan feromon dengan menggunakan persamaan Q dibagi dengan LK, di mana LK adalah panjang rute yang dilewati oleh semut atau dari semut K. Nah, dengan jalur IJ, jika tidak ada dalam memori, maka nilainya 0, diberikan tabulis atau memori pada masing-masing semut untuk memastikan bahwa semut mengunjungi titik yang berbeda, di mana tabulis ini berisi semua kota yang telah dikunjungi semut. Tabulis berperan untuk mencegah semut mengunjungi kota-kota yang sebelumnya telah dikunjungi, sehingga tidak akan ada kota yang dikunjungi lebih dari 2 sekali. Nah, kota pertama, semut sebagai kota awal dalam perjalanan harus diisikan sebagai elemen pertama pada tabel tabu, di mana setiap tabu K bisa berisi indeks kota antara 1 sampai 0. Yang ketiga adalah metode penelitian yang akan dilanjutkan oleh Alia. Mangga. Di sini yang pertama itu ada algoritma PRIM. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih satu titik sebagai titik awal. Selanjutnya, tandai titik tersebut sebagai terlihat. Nah, kemudian temukan sisi dengan bobot terkecil yang terhubung dengan titik awal dan tandai sebagai sisi terpilih. Tambahkan titik yang terhubung dengan sisi terpilih itu ke dalam daftar titik yang belum terlihat. Nah, jika menggabungkan sisi itu menghasilkan siklus, maka buang dan pergi ke sisi berikutnya dengan bobot yang paling sedikit. Selanjutnya, ulangi langkah 3 sampai 5 hingga seluruh simpul telah terlihat. Kemudian, sisi-sisi yang terpilih akan membentuk minimum spanning tree. Selanjutnya, akan disampaikan oleh Rahmi. Nah, kemudian ada algoritma Kruskal, di mana langkah-langkahnya yang pertama, mengurutkan semua sisi dalam graf berdasarkan bobotnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian ambil sisi dengan bobot terkecil dan periksa apakah pengambilan sisi tersebut akan membentuk siklus pada MST yang sedang dibangun. Lalu, jika pengambilan sisi tersebut tidak membentuk siklus, maka tambahkan sisi tersebut ke dalam MST. Ulangi langkah 2 dan 3. Ulangi langkah 2 sampai 3 sampai seluruh simpul telah terhubung dalam MST. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sadam. Nah, yang selanjutnya ada algoritma koloni smooth yang dimodifikasi. Nah, di mana algoritma ACO dapat juga dikembangkan dan dimodifikasi menjadi salah satu metode yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah dengan skala besar untuk mencari minimum spanning tree dengan iterasi yang lebih sedikit. Nah, dengan hanya menggunakan aturan transisi probabilistik saja dalam algoritma ACO diberikan oleh rumus berikut. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa probabilitas dari titik I ke J sama dengan dengan to IJ pangkat alfa dikali NIJ pangkat beta dibagi dengan sigma atau IU pangkat alfa dikali NIJ pangkat beta jika I dan J elemen dari J K ke J. Nah, diasumsikan nilai alfanya itu sama dengan 0 dan nilai betanya sama dengan 0,5. Kita tinggal substitusikan saja ke rumus transisi probabilistik yang tadi. Nah, di mana probabilitas dari titik I ke J sama dengan
dalam kurung IJ pangkat 0 dikali dengan 1/DIJ atau NIJ pangkat 0,5 dibagi dengan sigma dari tau IU pangkat 0 dikali dengan 1/DIJ pangkat 0,5. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan minus spanning tree menggunakan modified and colonial optimization algorithm. Nah, yang pertama ada hitung jalur berdasarkan probabilitas setiap titik dengan menggunakan algoritma MACOA atau modified and colonial optimization algorithm. Yang kedua, tentukan derajat setiap titiknya. Yang ketiga, pilih titik dengan derajat yang tertinggi yang tidak saling berdekatan. Yang keempat, tentukan jalur probabilitas maksimum dan pilih 2 jalur terbaik dari setiap titik yang dipilih. Harus jalur probabilistik minimum. Nah, jika derajatnya itu lebih dari sama dengan 3, ulangi langkah 4. Jika derajatnya kurang dari 3, lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, yang selanjutnya jika terdapat subgraf terputus, hubungkan setiap subgraf dengan menggunakan jalur probabilitas maksimum dari 2 jalur. Yang selanjutnya, jika graf memiliki cycle atau siklus, hilangkan siklus tersebut dengan menghapus jalur probabilitas minimum. Nah, adapun flowchart yang menggambarkan algoritma MACOA atau algoritma C yang dimodifikasi. Yang pertama ada mulai, yang selanjutnya menghitung PET berdasarkan probabilitas setiap titik menggunakan algoritma modified and colonial optimization algorithm. Nah, tentukan derajat masing-masing titik. Yang selanjutnya, pilih titik dengan derajat tertinggi yang tidak bertetangga satu sama lain. Apakah derajatnya lebih dari sama dengan 0? Jika iya, tentukan PET probabilitas maksimum dan pilih 2 jalur terbaik dari setiap titik yang dipilih. Harus PET ya, probabilitas dan hapus PET probabilitas lainnya. Jika tidak, apakah subgraf terputus? Jika iya, hubungkan setiap subgraf dengan menggunakan probabilitas maksimum dari 2 PET atau 2 jalur. Nah, jika tidak, apakah grafnya memiliki cycle? Jika iya, hapus cycle tersebut dengan menghapus PET probabilitas minimum. Nah, jika tidak, maka selesai. Nah, hasil dan pembahasan yang akan dilanjutkan oleh Alia, mangga. Teori graf memiliki berbagai aplikasi dalam riset operasi. Nah, graf ini sendiri didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang dihubungkan oleh garis dalam sejumlah cara yang terbatas. Nah, pada paper ini terdapat 2 contoh berbeda tentang bagaimana menggunakan pendekatan yang diusulkan untuk menemukan minimum spanning tree dari graf. Next. Nah, di sini ada gambar graf dari contoh 1. Next. Yang pertama kita akan menggunakan algoritma Prims. Di sini langkah yang pertamanya itu kita pilih sembarang titik. Nah, kemudian sambungkan pada titik berikutnya dengan bobot terkecil, lanjutkan memilih sisi dengan bobot terkecil dari titik yang sudah pernah dilewati. Next. Nah, kita pilih sembarang titik dan kita mulai dari titik A. Nah, dari titik A ini kita pilih mana yang memiliki bobot terkecil dengan sisi-sisi yang terhubungnya. Di sini ada AC3, AJ7, dan AI2, maka kita akan pilih AI sebagai sisi terpilih. Selanjutnya kita juga lihat lagi sisi mana yang memiliki bobot terkecil dari sisi yang sudah dipilih, yaitu AC dengan bobot 3. Lakukan langkah berulang hingga menemukan minimum spanning tree. Next. Next terus. Lakukan langkah yang berulang dan tidak membentuk cycle sehingga terbentuklah minimum spanning tree dengan 24 titik dan 3 yang akhirnya terbentuk minimum spanning tree dari graf terhubung yang memiliki 24 titik dan 36 sisi seperti pada gambar. Nah, minimum spanning tree ini memiliki 23 sisi dan dengan bobot total minimumnya 84 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmi. Nah, kemudian
contoh 1 menggunakan algoritma Kruskal, di mana langkahnya itu mengurutkan bobot minimum sampai maksimum, kemudian buat sisi dari bobot minimum hingga menghubungkan titik, lalu buang sisi yang membuat cycle, lakukan berulang hingga selesai di mana tidak terjadi cycle. Next. Nah, ini kita mengurutkan dulu bobotnya dari titik yang paling kecil yaitu 1 sampai titik yang paling besar yaitu 32, di mana titik yang paling kecil itu ada titik C, D, dan seterusnya sampai titik yang paling besar itu W, X sebesar 32. Next. Nah, untuk langkah pertamanya dimulai dari sisi dengan bobot 1, yaitu ada titik CD, JK, TU, PR, dan RS. Kemudian dilanjutkan dengan melihat titik dengan bobot 2 sampai next. Sampai bobot 11 pada gambar sebelumnya. Nah, ini awalnya graf ini terhubung memiliki 24 titik dan 36 sisi. Kemudian setelah menggunakan algoritma Kruskal, mendapatkan minimum spanning tree-nya yang memiliki 23 sisi dan bobot total minimum spanning tree-nya 84 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sadam. Nah, yang selanjutnya adalah algoritma Kronis-Smooth yang dimodifikasi. Nah, terdapat sebuah graf dari gambar ini. Nah, di mana dengan bobot total dari graf ini memiliki 24 titik dan 36 sisi dengan jumlah bobot 237. Cari minimum spanning tree dari graf tersebut. Nah, dari step pertama kita mencari dulu setiap menghitung dulu nilai probabilistik atau mencari nilai probabilitas dari setiap bobotnya. Nah, setelah itu kita menentukan setiap derajatnya, di mana derajatnya itu harus lebih dari sama dengan 3, seperti titik A, titik D, dan semuanya. Nah, ketika kita sudah mencari derajatnya, maka kita hapus derajat yang memiliki probabilitas minimum dan pilih 2 pet yang paling dengan nilai paling maksimum. Seterusnya sampai seterusnya. Nah, jika terdapat subgraf, maka kita sambungkan lagi setiap titik, setiap sisi ke setiap titik, di mana maksimumnya itu setiap titik yang kita sambungkan lagi yaitu maksimumnya 2 pet atau 2 jalur. Nah, sehingga didapat gambar ini, di mana ini contohnya dari titik A kita sambungkan ke titik C dan titik J. Nah, jika terdapat cycle atau siklus, maka kita menghapus dulu setiap siklusnya dari siklus yang paling kecil. Contohnya ini. Contohnya siklus dari A, C ke J. Mana nilai yang memiliki probabilitas minimum. Nah, seperti sisi yang kita bandingkan dari 0,039, 0,378, 0,203. Ini yang memiliki nilai probabilitas minimum. Maka kita akan menghapus cycle ini dan seterusnya. Nah, sehingga didapat minimum spanning tree dari contoh yang pertama. Nah, kita kembalikan lagi nilai-nilainya menjadi nilai yang seperti tadi. Nah, ini contoh yang kedua yang akan dilanjutkan oleh Alia. Nah, berikut dari graf dengan contoh kedua menggunakan algoritma prim sama seperti contoh pertama. Contoh pertama langkah-langkahnya. Next. Nah, dari contoh kedua ini kita mulai dari titik T4. Next. Next. Dengan 27 step, kita mendapatkan minimum spanning tree yang memiliki 27 sisi dan bobot total dari minimum spanning tree-nya itu adalah 132 unit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmi.
Kemudian contoh kedua menggunakan algoritma Kruskal, di mana langkahnya yaitu mengurutkan bobot minimum sampai maksimum, kemudian buat sisi dari bobot minimum hingga menghubungkan titik, lalu buang sisi yang membuat cycle. Lakukan berulang hingga selesai, di mana tidak terjadi cycle. Next. Nah, ini kita mengurutkan dulu bobotnya dari yang terkecil sampai terbesar. Next. Kemudian dimulai dengan menambahkan sisi berbobot 1 yang paling kecil, kemudian next sampai dengan yang paling besar. Nah, ini yang graf terhubung memiliki 28 titik dan 48 sisi, dan minimum spanning tree-nya memiliki 27 sisi, dan bobot total dari minimum spanning tree-nya yaitu 132 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sadam. Nah, contoh yang kedua menggunakan algoritma ACO yang dimodifikasi. Seperti step-step yang tadi di contoh 1 sama ya, cuma yang membedakannya itu dari grafnya. Yang pertama kita menghitung nilai probabilistik terlebih dahulu. Yang kedua kita mencari setiap derajatnya, di mana derajat itu harus lebih dari sama dengan 3. Nah, setelah ditemukan derajatnya, maka kita memilih dan mengeliminasi setiap pet yang memiliki jalur probabilitas minimum dan memilih 2 jalur yang memiliki probabilitas maksimum. Nah, ini didapat. Nah, jika terdapat subgraf, maka kita sambungkan kembali setiap titik yang setiap sisi yang telah kita hapus, di mana kita menyambungkannya itu dari setiap titik yaitu maksimum 2 jalur atau 2 sisi yang kita masukkan lagi. Nah, seperti pada contoh ini, di mana dari titik T3 kita sambungkan ke titik T2 dan kita sambungkan lagi ke titik T16. Nah, jika terdapat sebuah cycle atau siklus, kita menghapus terlebih dahulu setiap siklus, di mana dari yang terkecil ya. Misalkan dari titik T3, T2, dan T16. Nah, kita bandingkan setiap sisinya, yaitu di mana dengan memilih nilai probabilitas minimum yang kita eliminasi. Contohnya dari 0,1199, terus 0112, dan 0018. Nah, yang paling kecil tentunya dari 00112 ya. Maka ini dieliminasi dan seterusnya. Sehingga didapat minimum spanning tree pada gambar ini, di mana sisinya itu menjadi 27 sisi dengan total bobot 132. Nah, analisis komparatif dari contoh 1 dan contoh 2 ya terdapat pada tabel ini, di mana contoh 1 dari menggunakan algoritma prime yaitu 84 unit bobotnya, algoritma Kruskal 84, dan algoritma MACOA yaitu 84, di mana contoh kedua yaitu 132 menggunakan algoritma prime, algoritma Kruskal 132, dan menggunakan algoritma CO 132. Nah, dalam tabel 1 dan gambar menunjukkan bagaimana metode baru sangat efisien untuk digunakan dalam mencari minimum spanning tree dalam skala yang cukup besar. Nah, dalam tabel 1 menunjukkan analisis komparatif, di mana contoh 1 ini ketika menggunakan metode algoritma prime yaitu mendapatkan hasil 84 unit atau bobotnya itu sebesar 84, menggunakan algoritma Kruskal 84, algoritma ACO 84, dan contoh kedua memiliki bobot total yaitu 132 untuk algoritma Kruskal dan 132 untuk algoritma MACO. Nah, dalam tabel 1 dan gambar menunjukkan bagaimana metode baru yang sangat efisien untuk digunakan dalam mencari minimum spanning tree dalam skala yang cukup besar. Nah, di mana dalam tabel 1 ini merupakan analisis komparatif atau perbandingan untuk membandingkan algoritma frame dan algoritma ACO. Nah, berdasarkan hasilnya yaitu ketika menggunakan algoritma prime dan algoritma Kruskal serta algoritma ACO ini memiliki bobot yang sama, tetapi yang menjadi pembeda itu ketika menggunakan algoritma ACO ini
si iterasinya lebih sedikit dan waktunya juga lebih singkat atau lebih efisien gitu ya. Nah, untuk kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil yang dapat diambil setelah dilakukan pengujian dan analisis atau analisa dalam menyelesaikan masalah minimum spending tree pada graf berbobot tak berarah menggunakan dua contoh yang disajikan dengan metode algoritma prime dan algoritma Kruskal itu didapatkan hasil yang sama, yaitu pada contoh yang pertama didapatkan 23 sisi dan bobot total MST-nya adalah 84 unit. Nah, sedangkan dari contoh kedua didapatkan 27 sisi dan bobot total MST yaitu 132 unit. Nah, adapun saran dari literatur ini yaitu membahas tentang usulan algoritma baru yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah MST dalam masalah atau skala yang lebih besar, yaitu algoritma Collinear optimization. Nah, oleh karena itu penulis menyarankan untuk dapat membandingkan tingkat efektivitas dari algoritma baru menggunakan algoritma prime dan algoritma Kruskal. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.